Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini izinkanlah kami dari kelompok 2 ingin sedikit menjelaskan atau memaparkan hasil makalah kami yang sudah kami susun. Langsung saja untuk materi kali ini, yaitu tujuan dan prinsip-prinsip pendidikan Islam. Di mata kuliah dasar-dasar pendidikan Islam dengan dosen pembimbing Ustadz Najih Anwar SAG MPD. Langsung saja, kata pengantar, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semuanya karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik. Kemudian tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita pelajaran dan lain sebagainya. Tak lupa pula kami mengucapkan kepada Bapak Najih Anwar selaku dosen pengampu kami yang telah membantu kami dan mengarahkan kami dalam pembuatan makalah ini sehingga dapat terselesaikan insyaallah dengan baik. Namun kami menyadari bahwa tiada gading yang tak retak. Hal ini menandakan bahwa makalah ini masih banyak sekali kekurangan di dalamnya. Kesalahan mulai dari isi makalah, cara penulisan, gaya bahasa, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami mohon kiranya kepada Bapak dosen pembimbing maupun siapapun yang membaca makalah ini untuk bisa memberikan kritik dan sarannya agar kedepannya kami dalam menulis makalah lebih baik lagi. Langsung saja pendahuluan dari zaman ke bab 1 ya. Dari zaman ke zaman di era globalisasi sekarang ini yang dengan mulai masuk kultur-kultur asing di Indonesia, sangat besar pengaruh dan dampaknya khususnya pada agama Islam yang semakin lama semakin terkikis. Lebih lagi agama Islam yang ada di bagian timur tengah dipandang sebagai agama garis keras untuk kalangan masyarakat umum yang ada di Indonesia bahkan di dunia. Dalam pendidikan Islam, metode yang tepat guna bila ia mengandung nilai-nilai intrinsik atau ekstrinsik sejalan dengan materi pelajaran dan secara fungsional dapat dipakai untuk merealisasikan nilai-nilai ideal yang terkandung dalam tujuan pendidikan Islam. Antara metode, kurikulum materi, dan tujuan pendidikan Islam mengandung relevansi ideal dan operasional dalam proses pendidikan. Kependidikan Islam mengandung makna internalisasi dan transformasi nilai-nilai Islam ke dalam pribadi peserta didik dalam upaya membentuk pribadi Muslim yang beriman, bertakwa, dan pengetahuan yang amaliyah mengacu kepada tuntunan agama, berilmu, dan tuntunan kebutuhan hidup bermasyarakat. Tujuan yang akan dicapai oleh pendidikan pada hakikatnya adalah suatu perwujudan dari nilai-nilai ideal yang terbentuk dalam diri pribadi manusia yang diinginkan. Pendidikan Islam harus mampu menciptakan manusia Muslim yang berilmu. Pendidikan Islam adalah bimbingan secara sadar oleh pendidikan kepada terdidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju kepribadian yang lebih baik yang pada hakikatnya mengarah pada pembentukan manusia yang ideal. Manusia ideal adalah manusia yang sempurna akhlaknya, yang nampak dan sejalan dengan misi kerasulan Nabi Muhammad, yaitu menyempurnakan akhlak yang mulia. Agama Islam adalah agama universal yang mengajarkan kepada umat manusia mengenai berbagai aspek kehidupan, baik kehidupan yang sifatnya duniawi maupun yang sifatnya ukhrawi. Salah satu ajaran Islam
adalah mewajibkan kepada umatnya untuk melaksanakan pendidikan. Karena apa? Karena dengan pendidikan manusia dapat memperoleh bekal kehidupan yang baik dan terarah. Pendidikan dalam pandangan yang sebenarnya adalah suatu sistem pendidikan yang memungkinkan seseorang dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan cita-cita Islam, sehingga dengan mudah ia dapat membentuk hidupnya sesuai dengan ajaran Islam. Langsung saja ya, kita masuk ke bab 2, yakni pembahasan tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam yang saya ketahui terdapat pada pendapat dua para ahli, yaitu diantaranya adalah Ibnu Khaldun dan juga Imam Al-Ghazali. Menurut Ibnu Khaldun, pendidikan Islam itu bertujuan untuk kepentingan dunia dan akhirat. Menurut Ibnu Khaldun, pendidikan Islam yang membentuk seseorang untuk taat akan hukum agama, sehingga dengan cara tersebut bisa mempraktekkannya di dunia nyata atau dunia sebelum kematian. Menurut Imam Al-Ghazali, pendidikan adalah proses insan atau seseorang untuk mencapai kebahagiaan dua segi, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Tujuan pendidikan Islam juga mempunyai sifat komplit dikarenakan mempunyai dua tujuan utama, yaitu tujuan akhirat dan tujuan dunia. Kesimpulannya, pendidikan Islam adalah sebuah proses seseorang atau insan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik agar bisa menjadi kader-kader dari tokoh Islam yang sekarang entah di lingkup kecil ataupun di lingkup luas. Nah, prinsip-prinsip pendidikan Islam. Pada hakikatnya, prinsip-prinsip pendidikan Islam adalah merupakan gambaran dari sebuah komponen yang tergantung dalam pendidikan Islam. Nah, metode juga ada dikarenakan adanya suatu tujuan yang jelas, menyeluruh. Yang pertama yakni menyeluruh. Prinsipnya menyeluruh. Nah, Islam yang menjadi dasar pendidikan merupakan sangat penting bagi seluruh kehidupan manusia. Nah, kemudian prinsip yang kedua yakni keseimbangan dan kesederhanaan. Pendidikan Islam merupakan keseimbangan bagi kehidupan karena menjaga budaya aspek dan selalu memikirkan atas kaderisasi agar tidak terjadinya kematian budaya dan tidak ada yang meneruskannya. Kemudian kejelasan. Pandangan pendidikan Islam bersifat menyeluruh dan seimbang, jalan tengah dan sederhana pada maksud dan tuntutannya, jelas dan terang. Nah, kemudian ada juga menjaga perbedaan seseorang. Perbedaan antar orang, perbedaan antar masyarakat itu sangatlah wajar, karena kita pasti mempunyai pendapat masing-masing, tapi kita harus saling menghormati pendapat orang lain dan mencari jalan yang terbaik. Dinamisme, selalu optimis dalam menjalankan dengan penuh hikmah. Prinsip selanjutnya ada prinsip memberikan suasana kegembiraan. Prinsip ini dapat dirujuk di dalam ayat Al-Quran dan hadis, antara lain di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Selanjutnya, prinsip memberikan layanan dan santunan dengan lemah lembut. Ini sesuai dengan firman Allah di Quran surat Ali Imran ayat 159, sebagaimana firman-Nya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal
kepadanya. Prinsip yang selanjutnya yakni kebermaknaan bagi peserta didik. Sebagaimana sabda Nabi sebagai berikut, berbicaralah kamu kepada manusia sesuai dengan kadar kemampuan akal pikiran. Kemudian mempunyai prinsip prasyarakat. Untuk menarik peserta didik dibutuhkan muqaddimah dalam langkah-langkah mengajar. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang memberikan persyaratan kepada manusia yang menjadi sasarannya dengan menggunakan kata-kata yang mengandung tanbih atau minta perhatian yang difirmankan pada awal suatu surat, misalkan alif lam mim, kaf ha ya ain shad, alif lam mim shad, dan lain sebagainya, yang mengandung makna bahwa firman yang hendak disampaikan Allah kepada manusia adalah amat penting karena mengandung permasalahan baru yang harus mereka perhatikan sepenuhnya. Selanjutnya yakni ada prinsip pengetahuan baru. Firman Allah yang mendorong manusia untuk menciptakan ilmu-ilmu alam, biologi dan psikologi antara lain, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dia adalah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Kemudian yang terakhir ada prinsip memberikan model perilaku yang baik. Peserta didik dan berperilaku yang baik jika ada keteladanan yang dipraktikkan oleh seorang guru dalam proses belajar mengajar. Hal ini sesuai dengan firman-Nya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah, yaitu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Sesungguhnya telah ada suri tauladan di antara kaum Ibrahim, orang-orang yang bersama dengan dia. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kemudian menutup, pendidikan Islam dihadapkan pada berbagai perubahan dan perbaikan yang mendesaknya sehingga mampu melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi di Indonesia. Agama Islam adalah agama universal yang mengajarkan kepada umat manusia mengenai berbagai aspek kehidupan, bagi kehidupan yang sifatnya duniawi maupun yang sifatnya ukhrawi. Kemudian perkembangan kehidupan manusia pada masa depan tanpa menghilangkan prinsip-prinsip Islami yang diamanahkan oleh Allah kepada manusia, sehingga manusia mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan hidup seiring dengan perkembangan iptek. Kesimpulan, pendidikan pastinya berbeda-beda setiap tingkatan dan harus memberikan menurut aturan yang telah berlaku agar memberi anggota didik dengan semestinya. Pendidikan harus bertahap dan bertahan dengan tujuan tidak agar mendalami apa yang diberikan. Pendidikan Islam juga dilakukan agar adanya kaderisasi untuk menerusnya agar tidak mati adat dan budayanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.